Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Oktari dengan NIM 19016099. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, di sini saya sebagai anggota kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan akan melanjutkan materi dan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai strategi pemasaran dan produksi barang dan jasa. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Adapun beberapa strategi yang sangat bermanfaat untuk perusahaan yang bisa diaplikasikan melalui sistem informasi. Yaitu yang pertama adalah strategi biaya. Dengan menggunakan teknologi informasi, perusahaan dapat memproduksi dengan biaya lebih murah. Penurunan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan saat mau membeli produk dan menurunkan biaya yang harus oleh pemasok saat menjual barang. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Membangun cara bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk mendiferensiasi produk dan jasa dari produk dan jasa yang dihasilkan dari pesaing sehingga konsumen akan mempersiapkan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan memiliki bentuk dan keuntungan sendiri. Misalnya, memberikan layanan kepada konsumen dengan cepat dan lengkap melalui situs internet. Yang ketiga yaitu strategi inovasi. Memperkenalkan produk dan jasa yang unik atau belum ada sebelumnya dengan melibatkan unsur teknologi informasi. Misalnya, menggunakan teknologi informasi untuk mengubah secara radikal proses bisnis sehingga terjadi perubahan mendasar dalam cara bisnis. Nah, materi yang selanjutnya adalah produksi barang dan jasa. Pengertian barang dan jasa. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian barang dan jasa. Yang pertama yaitu Fandi Tjiptono. Barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan menurut Salim Saladin, jasa adalah kegiatan yang memberikan manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak ke pihak lain tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Menurut Murstin, jasa merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya tidak teraba. Manfaat yang diberikan adalah pemenuhan kebutuhan yang tidak terikat pada penjualan produk lainnya. Perbedaan barang dan jasa. Produk barang dan jasa tentunya memiliki perbedaan yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi satu sama lain. Adapun ciri-ciri yang menjadi perbedaan barang dan jasa antara lain adalah barang. Barang memiliki ciri-ciri yaitu produk memiliki wujud, produk dapat dimiliki dan dijual kembali, produk dapat disimpan, dipegang, produk dapat diangkut, produksi dan konsumen terpisah, penjualan dan produksi terpisah, mutu dapat diukur dengan mudah, otomisasi mudah, dan yang terakhir adalah produk menghasilkan penerimaan. Sedangkan ciri-ciri yang dimiliki oleh jasa adalah yang pertama, produk tidak memiliki wujud. Yang kedua, produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali. Yang ketiga, umumnya produk tidak bisa disimpan. Yang keempat, produksi dan konsumen terjadi secara simultan. Yang kelima, mutu sulit diukur. Yang keenam, penjualan merupakan bagian dari jasa. Yang ketujuh, tinggi interaksi. Yang kedelapan, produk disediakan tetapi bukan dijual. Yang kesembilan, otomisasi sulit dilakukan. Dan yang terakhir, kumpulan jasa menghasilkan penerimaan. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.